Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera dan sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mary, dosen tetap Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi Universitas Dinamika Bangsa Jambi. Saya telah mengabdi sebagai dosen dari tahun 2016 hingga sekarang. Saya aktif dalam pengajaran, penelitian, dan kegiatan pengabdian masyarakat. Saya membuat video ini untuk menunjukkan komitmen dan refleksi saya sebagai tenaga pendidik profesional dalam rangka PDD UK TPT Semat Sergos tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Sebagai pembuka, saya buka dengan pantun Bunga Lili Bunga Mawar, alangkah wangi harum semerbak. Yang saya hormati Bapak dan Ibu yang budiman, semoga penilaian ini membawa berkah kelulusan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan penjelasan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Basis Data 2. Deskripsi mata kuliah Basis Data 2 ini, yaitu membahas mengenai konsep lanjutan dan sistem basis data relasional dengan pendekatan praktis menggunakan MySQL. Kemampuan akhir yang diharapkan dari mengikuti mata kuliah ini adalah bahwa mahasiswa diharapkan mampu menggunakan perintah MySQL secara menyeluruh, mendesain ERD dengan notasi chain dan crowdfoot, meliputi model konseptual, logical, dan physical, mengimplementasikan desain database ke sistem nyata, mengikuti perkembangan teknologi basis data terkini, bekerja sama secara kolaboratif dalam tim, bertanggung jawab terhadap hasil proyek basis data yang dikembangkan. Materi pembelajaran meliputi pengantar basis data MySQL, perintah DDL meliputi create, alter, drop, perintah DML, select, insert, update, dan delete, single row function dan aggregate function, fungsi logika dan ekspresi query seperti between, in, like, dan fungsi waktu. Dan juga adanya join dan subquery, advanced join, trigger, dan view. Kemudian juga ada perintah DCL atau Data Controlling Language yang meliputi grant dan revoke, teknik perancangan ERD notasi chain, teknik perancangan ERD notasi crowdfoot, proyek akhir basis data berbasis studi kasus. Sistem pembelajaran atau mode perkuliahan. Sistem pembelajaran dilakukan dalam bentuk tatap muka, yaitu teori dan praktek di labor, belajar terstruktur, yaitu mengikuti tugas yang diarahkan oleh dosen, belajar mandiri, eksplorasi materi oleh mahasiswa secara mandiri dilakukan di rumah masing-masing. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah ceramah interaktif, diskusi dan tanya jawab, praktik langsung dalam hal perintah MySQL, dan penggunaan draw.io untuk menggambar ERD baik notasi chain maupun crowdfoot. Lalu adanya problem based learning, project based learning, kemudian interaksi antara dosen dan mahasiswa melalui tatap muka di dalam labor, diskusi online melalui WhatsApp maupun Zoom, kolaborasi proyek kelompok, adanya umpan baik individu maupun kelompok secara berkala. Sistem penilaian mata kuliah di basis data 2 ini yaitu yang pertama adalah menggunakan ujian tertulis dan praktik seperti untuk UTS maka menggunakan ujian praktek. Untuk UAS menggunakan ujian teori, tugas individu dan tugas kelompok, kuis menggunakan praktek, dan partisipasi aktif dari mahasiswa saat mengikuti perkuliahan. Indikator dan bobot penilaian yaitu kehadiran dan kuis 15%, tugas individu dan tugas kelompok masing-masing 15%, jadi totalnya 30%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 30%. Berikut ini adalah video pembelajaran mata kuliah praktikum basis data 2 pada pertemuan ketiga yang membahas materi DDL atau Data Definition Language, khususnya bagaimana membuat dan memodifikasi struktur database menggunakan MySQL.
masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Semua sehat ya? Kita bisa mulai? Oke. Hari ini kita belajar tentang DDL atau Data Definition Language. Ada yang tahu tentang DDL? Ya, yang artinya? Kira-kira Data Definition Language ini bahasa yang digunakan untuk apa? Iya. Untuk ya, benar. Di dalam database ya. Seperti contoh kalau misalkan kita mau menggunakan DDL, tentunya ini akan digunakan alter, drop. Oh tidak, kalau select itu dari DML. Kalau DDL itu berhubungan dengan strukturnya, struktur dari database-nya, yaitu dari pembuatan tabel dan lain sebagainya. Kalau perintah create biasa digunakan untuk meng-create database atau create table-nya. Kalau misalkan alter, perintahnya untuk digunakan untuk, contohnya kalau misalkan kita mau bikin DB universitas, berarti kita buat create database DB universitas. Kalau misalkan kita mau buat DB rumah sakit, berarti database. Ya, oke. Berarti kalian sudah paham semua ya. Oke. Kalau ingin melihat nih database apa saja yang kita punya, berarti kita pakai apa? Show database. Oke. Drop nama database-nya. Oke. Contohnya kalau misalkan kita mau buat table, create nama tablenya, lalu isi dari fill-fillnya ya. Oke. Nah, sekarang mungkin kita harus mempraktekkan contoh yang tadi telah kita jelaskan mengenai penjelasan dari perintah-perintah sintaknya. Mungkin kita akan membuat untuk contoh dari sintak itu kita bisa menggunakan CMD. Kalian aktifkan dulu XMPP karena nanti kita mainnya di MySQL. Oke. Dari pengenalan MySQL kita di semester kemarin sudah pernah dijelasin. Jadi mungkin harusnya kalian sudah terbiasa untuk masuk langsung ke MySQL ya. Tampilannya jelas sampai belakang? Jelas ya? Tampilannya jelas? Oke. Create database. Misalkan contoh dari kita, database-nya maunya kalian apa? Mahasiswa. Kalau misalkan ketemu seperti ini, kalian tidak bisa lagi membuat dengan nama yang sama. Oke? Kalau misalkan database sudah ada, berarti kalian harus ganti dengan nama yang lain. Contohnya kalian kasih nama misalkan create database yang kali ini. Nanti create database Jaka. Oke. Contohnya kalau misalkan kita mau bikin create database Jaka, kalau munculnya di sini query oke, berarti datanya sudah dieksekusi, berarti udah jadi database kita. Berarti perintahnya sudah berhasil dieksekusi.
sudah berhasil dieksekusi oleh sistem. Nah, lalu kemudian setelah kita buat database, manggil database kita, oke. Di situ kita praktekkan yaitu use siakat. Oke, pada saat muncul database change berarti kita sudah masuk ke dalam database siakat tadi. Kita sudah mengaktifkan database yang mau kita pakai. Lalu ada lagi create table. Gunakan untuk membuat data urut, nomor urut secara otomatis dari sistem. Dan biasanya ya kalau menampilkan table show kan, kalau misalkan show tablesnya, tabel yang kita punya di dalam database kita itu kan show tables. Tapi kalau misalkan nanti menampilkan isi deskripsinya, nah des nama tabelnya apa? Contohnya des tabel mahasiswa. Oke, karena des ini untuk menampilkan keseluruhan, contoh dari nama file, tipe data, dan ukuran file. Karena tentunya kalian paham kan, karena sudah ada dasar di basis data 1. Oke, dari pengenalan MySQL kita di semester kemarin kan sudah pernah dijelasin. Jadi mungkin harusnya kalian sudah terbiasa untuk masuk langsung ke MySQL-nya. Jelas ya? Tampilannya jelas? Oke. Create database dengan nama yang lain. Berarti create database siakat. Oke. Contohnya kalau misalkan kita mau bikin create database siakat, kalau munculnya di sini query oke, berarti datanya sudah dieksekusi. Berarti udah maunya universitas. Oke. Oh, database-nya sudah ada. Nah, kalau misalkan ketemu seperti ini, kalian tidak bisa lagi membuat dengan nama yang sama. Oke. Kalau misalkan database-nya sudah ada, berarti kalian harus memanggil database kita. Oke. Di situ kita praktekkan yaitu use siakat. Oke, pada saat muncul database chain berarti kita udah masuk ke dalam database siakat tadi. Perintah dari create table. Create table mahasiswa tadi. Atau misalkan tipe data. Kalau tipe data ini, kalau nanti bentuknya angka, kalian harus cek apakah itu angkanya bilangan bulat atau berkoma. Supaya nanti pada saat kamu disimpan datanya, itu bisa pas. Masuk yang tadi, kita pada saat buat tabel tadi, misal kalian tadi bilang ada 3 ya. Terus create table mahasiswa, misalkan name, char, primary key, nama mahasiswa, terus jurusan ya kan. Benar ya? Field-nya. Yang kalian pakai adalah alter. Nah, contohnya coba boleh? Kalau misal kita mau nambah ini di data mahasiswa, tambahkan dengan field-nya jenis kelamin. Boleh maju ke depan? Yang paling gampang itu menghapus database. Yaudah. Oke. Kita copy aja ya. Berarti kita akan buat tabel mahasiswa dengan ini nama jurusan. ini nama jurusan. Siapa yang bisa menuliskan di depan perintah dari create table? Create table mahasiswa. Lalu ini
Kami pada tahu. Dia memang benar untuk yang variabel yang tetap, tapi bukan berarti panjang atau pendek. Contohnya gini ya, simple. Char itu sama-sama karakter. Karakter itu kan bisa berupa angka, huruf, atau gabungan simbol-simbol yang lain. Nah, dan tetapi kalau char ini jumlah, misalkan resize nih, kita kasih set dengan 10, maka nanti pada saat kita menyimpan, di sistem itu akan membacanya dengan misalkan 10 digit tadi yang kita ikutin. Nah, jadi kalau misalkan kita masukkan cuma 4 huruf, sistem juga tetap akan menyimpannya jadi 10. Sisanya itu kalian jadi spasi kosong. Jadi itu lebih tidak menghemat penyimpanan sebenarnya di dalam database. Nah, kalau varchar itu biasanya kan varnya variabel. Jadi nantinya ngikut. Jadi kalau misalkan yang berubah-ubah, kita kasihnya dengan var. Ada varchar. Contoh nama orang. Kalau misalkan yang nanti tetap mungkin dikasih char. Contohnya nih. Nih kalian kan bisa cuma 10. Tetap. Bagaimanapun tetap saja isinya 10. Mungkin kita boleh sebut varchar. Atau misalkan tipe data. Kalau tipe data ini, kalau nanti bentuknya angka, kalian harus cek apakah itu angkanya bilangan bulat atau koma, supaya nanti pada saat kamu disimpan datanya itu bisa pas. Jangan sampai nanti kamu butuhkan itu angka, tapi ternyata dalam bentuk teks. Logikanya kayak gitu. Terus kamu butuhnya per koma, tetapi setelah disimpan komanya tidak ada. Sistemnya kayak gitu. Oke. Nah, masuk yang tadi kita pada satu tabel nanti misalkan kita bilang 3 ya. Terus create table mahasiswa, akan lincah berarti nama mahasiswa besar ya kan? Benar ya? Nah, tetapi kalau misalkan kamu mau pasang dengan notebook binary boleh. Karena kalau misalkan kamu tidak setting dengan notebook, berarti nanti kalau pada saat dikosongkan malahan tidak bisa disimpan. Akan muncul error karena dasarnya kosong. Kecuali kalau ada validasi di sistem yang mengatakan kalau datanya kosong harus diisi kembali. Biasanya kayak itu kan dalam interface-nya. Oke. Sudah sampai di mana? Semuanya bisa? Create database sudah? Create table-nya? Berhasil? Nah, dan ini juga bisa nanti kita ulangi lagi untuk tabel-tabel yang lain. Jelas ya? Oke. Habis ini kita akan bahas lagi tentang kalau misal ternyata kalian butuh menambahkan lagi fill-nya. Yang kalian pakai adalah after. Nah, contohnya coba boleh? Kalau misal kita mau nambah ini di data mahasiswa, tambahkan dengan fill-nya jenis kelamin. Boleh maju ke depan? Supaya saya paham, kalau misalkan kalian itu juga paham, supaya gampang dimengerti, supaya saya tahu kalian juga bisa. Oke? Boleh? Ada yang mau mencoba? Nambahin jenis kelamin di data mahasiswa. Karena kalian harus terbiasa mengulang-ulang sintaknya baru nanti bisa jadi hafal di luar sekolah. Oke? Karena bahasa query ini sangat penting untuk dipelajari. Karena ini akan mendukung pemrograman database kalian. Ada lagi?
Benar ya? Benar. Nah, kalau misalkan kita mau menambahkan fillnya itu setelah, misalkan kalau misal setelah berarti kita kasih after. Jadi tahu ya. Tergantung nanti fillnya setelah apa. After, misalkan contohnya misal kita mau kasih di after in, banyak kayak gitu. Oke, sudah jelas semua ya? Mungkin kita bahas tentang prof sedikit. Kalau misalkan kita mau menghapus, yang paling gampang itu menghapus database. Ya kan? Ya. Oke. Kalau menghapus database berarti drop Database. nama database-nya. Oke, berarti kalian semua bisa ya. Kita berarti beralih ke DML. Nanti kita ada biasanya kan kalau setelah habis dari praktek DDR itu biasanya ada tugas. Nanti kalian tinggal buat tugasnya. Yang akan saya kasih tugasnya itu kan nanti kamu upload, minggu depan dikumpulkan. Sama juga dengan DML, biasanya dihabis nanti pertemuan kita itu sampai di sini. Kalau misalkan ada kekurangan atau ada kesalahan, mohon dimaklumi. Dan kita mungkin boleh doa bersama dulu. Amin ya, sudah. Mungkin sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Oke, yuk. Demikianlah video pembelajaran mengenai mata kuliah basis data 2 dari saya, Mary. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih.